Bab 2455, Tes Tiano. Begitu Tiko naik ke atas panggung, sekelompok penjilat segera mulai menyanjungnya. Tuan Muda Tiko pasti akan melampaui 7 ikan dalam bakat budidaya tahun ini. Tuan Sekte Muda Tiko adalah kebanggaan dunia kultivasi dan idolakus. Sudut mulut Tiko sedikit terangkat, dan dia merasa sangat bangga. Segera, dia datang ke kolam dan meletakkan telapak tangannya di atas air. Buk, buk, ikan itu melompat tinggi dari air dan melompati tangan Tiko. Ujung-ujungnya hasilnya masih sama seperti 30 tahun yang lalu, 7 ekor ikan. Tiko sama dengan ayahnya Tiwo. Meski sudah memiliki bakat kultivasi yang kuat, namun tetap saja mereka belum puas. Apalagi saat memikirkan Tiano yang terlahir dengan 10 ikan, itu membuat Tiko merasa marah. Dia langsung mengepalkan tinjunya erat-erat dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus melampaui Tiano. Tiko ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah junior terbaik dari Sekte Tiandi. Tetua kedua, pendukung Tiko, menepuk bahu Tiko dan menghiburnya, "Tenang dan teruslah berlatih selama 1 tahun. Kamu pasti akan melampaui pecundang itu. Terlebih lagi, itu masa lalu dan hanya kebanggaan sekejap di masa lalu. Kamulah pria terbaik di dunia kultivasi." Tiko menjawab, berbalik dan pergi, langsung berlatih, mencoba membuat terobosan pada ujian tahun depan. Selanjutnya, ada ujian lagi yang dilakukan oleh sekelompok murid dari berbagai sekte. Hingga matahari terbenam dan semua orang menyelesaikan pengujian, akhirnya giliran Jerry yang menjadi Tiano di dunia fantasi yang naik panggung. Hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Semua orang berpikir bahwa usaha Tiano hanyalah sia-sia, dan menonton dia menguji bakat kultivasinya hanya membuang-buang waktu orang lain. Jadi, nama Tiano langsung ditempatkan di urutan terakhir. Bahkan ketika giliran Tiano yang dites, sebagian besar orang yang hadir pergi begitu saja tanpa ada minat untuk menonton. Karena mereka semua tahu kalau hasil tes Tiano pasti sama, tetap tidak ada ikan yang melompat keluar dari air. Mereka yang tinggal adalah beberapa penjahat yang senang menonton kesenangan, ingin mengejeknya, memukulnya, dan membuatnya sedih. Hahaha. Orang tua ini adalah orang terakhir yang berpartisipasi setiap tahun, tapi pada akhirnya tidak ada 1 ikan pun. Jika itu aku akan menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Di dunia kultivasi kita, dalam keadaan normal, seseorang memulai dengan 3 ekor ikan saat lahir. Meskipun kemungkinan besar akan tetap pada tingkat ini dalam beberapa dekade pertama, selama seseorang bekerja keras selama beberapa dekade, pada akhirnya seseorang dapat mencapai bakat budidaya 4 atau 5 ekor. Orang ini ternyata tidak punya ikan. Dia itu orang aneh. Orang tua, berhentilah mengikuti tes. Semua orang sudah tahu hasilmu. Pasti 0 ikan lagi, hahaha. Cepat turun Pak Tua, jangan buat malu di sini. Kalau aku jadi kamu, aku akan menyelam ke dalam kolam dan bunuh diri. Saat Tiano berjalan menuju kolam, ledakan suara terdengar di telinganya, semuanya menghinanya. Semua orang di Sekte Tiandi menghela nafas satu demi satu. Mereka sudah lama kecewa dengan Tuan Muda Sekte Tiano ini. Bahkan Tiwo telah menyerah sepenuhnya padanya dan mengabaikan hinaan orang lain terhadap Tiano. Namun, Tiano memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa dengan ejekan semacam ini dan mengabaikannya sama sekali. Segera, dia meletakkan telapak tangannya di atas kolam dengan penuh harap. Meski semua yang hadir berpikir bahwa tidak ada ikan yang akan melompat keluar dari air, mereka tetap menatap ke dalam air, khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Buk! Saat ini, terdengar suara ikan yang menyenangkan muncul dari dalam air. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Bersambung. Bab 2456, Ikan Emas Besar. Suara ikan yang melompat keluar dari air lebih keras dari suara ikan lain yang melompat keluar dari air sebelumnya. Tiwo tidak percaya. Dia hendak berbalik dan pergi, tetapi ketika dia menemukan bahwa suara ikan yang berbeda yang keluar dari air disebabkan oleh Tiano, dia juga terkejut. Tiba-tiba, matanya memerah dan dia menatap Tiano. Lagi pula,
Suara ini lebih keras dari suara yang dia buat saat 9 ikan keluar dari air sebelumnya. Suara ini, hampir seperti sambaran petir, bergema di seluruh sekte Tiandi. Orang-orang yang semula pergi juga mendengarnya dari kejauhan. Ketika mereka teringat orang yang mengikuti tes kali ini adalah Tiano, mereka tiba-tiba terkejut. Di pihak Tiwo, dia bersemangat, menantikan putra yang disebut tidak berguna selama 30 tahun ini, untuk dapat memukau semua orang seperti 10 tahun pertama setelah kelahirannya. Semua orang melihat ke arah Tiano, dan terlihat jelas ada ikan yang melompat keluar dari air. La melayang di udara di atas telapak tangan Tiano untuk waktu yang lama. Kecuali ujian dari Tiwo dan beberapa tetua, ikan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berenang di tangan, yaitu selama 5 atau 6 detik. Sementara ikan di tangan yang lain akan langsung melompat dari telapak tangan mereka dan kembali ke air dalam sekejap mata. Semua orang langsung saling berpandangan, tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lagi pula, dalam keadaan normal, kalau seorang praktisi yang memulai dari level terendah 3 ikan tidak membuat kemajuan apapun dalam 10 tahun, akan sulit baginya untuk membuat terobosan. Adapun bakat kultivasi Tiano, sudah nol selama 30 tahun, dan kecil kemungkinannya akan ada terobosan lain. Namun, hal mustahil itu terjadi di depan mata mereka. Tiano sangat bersemangat, matanya tertuju pada permukaan kolam, menantikan ikan berikutnya yang melompat keluar. Buk! Terdengar lagi suara air yang jernih, dan suaranya penuh momentum. Namun, bukan ikan lain yang terus melompat keluar dari air, melainkan ikan tersebut justru jatuh kembali ke dalam air. Sudah hilang sekarang. Wajahnya tiba-tiba penuh kejutan. Tiano tertegun sejenak, dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan terus meletakkan telapak tangannya di atas air. Namun 10 menit berlalu, masih belum ada ikan yang melompat keluar lagi, dan permukaan air kolam kembali tenang. Tiwo yang penuh harap tiba-tiba menghela nafas, dan sesaat dia kembali kecewa. Ketika tetua kedua melihat bahwa hanya 1 ikan yang muncul, dia menghela nafas, datang ke sisi Tiwo, dan berbisik, "Aku baru saja berkata, orang ini orang aneh, dan tidak mungkin dia memiliki prestasi yang besar lagi." Tiwo menghela nafas, tidak ingin berbicara, dan berbalik untuk pergi. Di pihak Tiano, dia masih menolak menyerah dan meletakkan telapak tangannya di atas air lagi. Ketika semua orang di sekitar melihat adegan ini, mereka langsung tertawa dan mulai mengejek. "Hahaha, ada pergerakan yang begitu besar. Kukira puluhan ikan akan muncul sekaligus, tapi setelah sekian lama hanya ada 1 ikan. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya itu benar. Lagi pula, tidak pernah ada orang yang hanya memiliki bakat 1 ikan. Pecundang tetaplah pecundang. Aku ternyata berpikir dia akan melakukan sesuatu yang hebat sekarang. Aku sangat bingung. Bagaimana aku bisa menganggap tinggi orang tua ini?" Ada sedikit kekecewaan di mata Tiano. Setelah bertahun-tahun, dia mendambakan seekor ikan muncul saat bakat budidayanya diuji. Sekarang setelah seekor ikan muncul, dia sepertinya melihat harapan lagi. Setelah sepanjang malam, dia tahu bahwa ini adalah akhir dari bakatnya untuk tahun ini, jadi dia meninggalkan kolam dan terus melatih keterampilan tingkat terendah. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa ikan yang diuji oleh Tiano jauh lebih besar dan warnanya lebih keemasan daripada ikan lain yang diuji oleh siapapun. Bersambung.